Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas tafsir hari ini surat Al-An'am ayat 114, 115, 116, 117. Teman-teman pernah terpikir nggak dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak orang-orang yang menilai kebenaran dari banyaknya orang yang melaksanakannya. Contoh tentang pakaian, terutama pakaian wanita. Kadang-kadang orang melihatnya mengikuti tren. Di zaman dahulu pakaian wanita tertutup, termasuk di negara barat. Tetapi zaman sekarang pakaian wanita terbuka dan rapat. Akan tetapi karena manusia terbiasa melihat, oh ini mayoritas orang seperti ini, maka inilah yang benar. Yang tertutup itulah yang berlebihan. Itu hanyalah satu contoh di mana manusia selalu melihat kebenaran itu dari segi mayoritas orang yang melakukannya. Nah, kita akan membahas bahwa ternyata itu nggak bisa dipakai. Jangan menilai sesuatu itu benar karena banyak orang melakukannya, tetapi kita harus mempunyai landasan. Kalau namanya sains, semuanya bisa dibuktikan secara saintifik. Kalau itu agama, kita harus bisa membuktikan bahwa itu datang daripada Rasulullah SAW dan datang daripada Allah melalui wahyunya. Itu yang pertama kita bahas. Dan untuk agama, Allah sudah berfirman, Allah sudah menyampaikan berita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia yang masuk surga dibanding manusia yang masuk neraka adalah 1 dari 1000. Jadi mayoritas masuk neraka. Maka dengan ini terlahirlah suatu kaidah dasar bahwa kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan dari manusia itu akan sesat dan menyesatkan. Jadi kita harus berusaha untuk memurnikan agama kita, mencari mana yang betul secara dalil dan mempunyai landasan yang kuat. Jangan mengikuti manusia. Baik, teman-teman, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah layak aku mencari dari selain Allah hakim, pemutus keadilan? Wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitab mufassala. Dan Allah, Dia yang menurunkan kepadamu ini tidak hanya mencakup Nabi Muhammad saja, tapi seluruh manusia, seluruh orang-orang kafir Quraisy termasuk ke dalam ini. Allah menurunkan kepadamu kitab yang terperinci. Jadi dalam kitab itu dijelaskan sehingga tidak ada keraguan lagi tentang isinya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ini lagi ada perbedaan pendapat. Kalian mengatakan Allah mempunyai sekutu, kemudian kalian mengharamkan yang halal, seperti contoh unta
ada unta yang buat mereka tidak boleh dimakan, sedangkan Allah menghalalkan unta. Jadi kemana kita akan kembali mencari mana yang benar atau yang salah? Tentu kepada Allah. Walladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang kami berikan kitab. Saat itu ada orang Yahudi, Bani Israel yang menerima Taurat, dan orang-orang Kristen yang menerima Injil. Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, mengetahui bahwa ia diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Jadi orang-orang yang diberikan kitab tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Rasul daripada Allah, dan dia akan mempunyai kitab sendiri. Jadi kitanya ada perbedaan pendapat nih antara Nabi Muhammad SAW dengan orang asing. Nah, kita bisa tanyakan siapa yang paling, apakah aku ini bohong? Kita tanyakan kepada ahli kitab. Nah, seperti itu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna, telah turun dari awal sampai akhir perkataan Rabbmu yang benar dan adil. Isinya tuh benar, selaras dengan hukum alam. Apa yang dilarang itu mendatangkan kehancuran. Sebagai contoh, banyak manusia berusaha untuk melegalkan minuman keras, sedangkan Al-Quran melarangnya. Karena apa? Keburukannya lebih banyak daripada kebaikan yang ditimbulkan olehnya. Itulah disebutkan dengan sidqan wa adla, dan adil. Tidak ada hak yang dirampas. Al-Quran membatasi, mengatur kehidupan antara hubungan lelaki dan perempuan harus melalui pernikahan. Sedangkan manusia dengan hawa nafsunya berusaha melegalkan hubungan tanpa pernikahan. Ketika terjadi sengketa, akan terjadi ketidakadilan. Biasanya pihak perempuan yang akan dirugikan dengan adanya hubungan tanpa ikatan. Itu adalah contoh. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang bisa merubah-rubah daripada kalimat-kalimat Allah, daripada apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Ketika Allah sudah menentukan hukum minuman keras itu haram, ketika Allah sudah menentukan hukum bahwa hubungan antara laki dan perempuan hanya boleh dilakukan melalui pernikahan, nggak boleh kalian itu merubah-rubah. Karena apa? Nanti tidak selaras, tidak benar, tidak adil, akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar siapa-siapa saja yang berusaha keras untuk merubah, menentang hukum Allah, dan mengetahui. Wa in tuti aktsarum man fil ardi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, orang-orang mayoritas, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini yang mengatakan Allah yang Maha mengetahui secara detail. Allah yang bilang seperti ini, jangan mengikuti kebanyakan dari manusia. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahsun.
Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Prasangka. Contoh seperti Allah punya anak. Prasangka. Enggak ada yang secara hak, secara yakin melihat kelahiran anak itu. Kemudian betul ada pernikahan Allah dengan istri. Tidak ada. Semuanya itu hanya berdasarkan sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan secara legalitas. Dan tidaklah mereka kecuali hanya berdusta saja. Semuanya itu hanya diada-adakan, semua itu hanya inovasi mengikuti hawa nafsu. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih. Sesungguhnya Rabbmu, dia lebih mengetahui orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi akan ada selalu pertentangan antara hak dan batil. Dari semua pertentangan itu hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan referensi yang tepat berupa hukum-hukum Allah. Nah, jadi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah yang mengetahui yang hak dan batil, yang mengetahui yang nampak dan tidak nampak, yang ada dalam isi hati manusia, tahu mana orang-orang yang tersesat dan mana orang-orang yang mendapat hidayah. Ini untuk mensupport atau memberikan dukungan moral kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Rasulullah SAW, dirimu itu berada di atas kebenaran. Jangan takut, jangan mundur, jangan bengkok. Tetaplah mendakwahkan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepadamu. Itu dulu teman-teman. Al-An'am 114, 115, 116, 117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.